Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasil qira'atana min kitab syarh usul fi tafsir li ma'ali Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa dakhalahu jannata. Wa nahnu al-an fi safha 86. Mazilna natakalam anal Qur'an anna nuzul al-Qur'anil Karim yang qasimu ila qismain ibtidaiyun wa sababi. Qad takallamna an nuzulil Qur'an ibtidaiyan wal an nakhudh nuzulul Qur'an sababi wa fil qismi tsani anna sababa nuzulil Qur'an hunaka asya' katsirah minha sababu nuzulul Qur'an su'alun yujibu Allah Ta'ala wa hadha su'al yasduru minas sahabah kama qala ta'ala yas'alunaka 'anil mahid aw yas'alunaka 'anil syahril haram aw yas'alunaka 'anil ahillah kullu hadhil ayat fiha jawabun li su'alin alladhi sa'alaha as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wal annahus asani as-sabab asani wa huwa hadisatun waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdhirin. Hadisah bimana kejadian. Waqa'at bimana hadasat tahtaj ila bayan. Wa hadha syai' wa hadhil hadisah tahtaj ila bayan. Sesuatu yang masih mubham, butuh untuk dijelaskan atau butuh untuk ditahdzir. Ini berarti permasalahan yang penting, kejadian yang penting. Dan ini banyak sekali contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Mithlu wala'in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Al-ayatain min surat Taubah. Nazalata fi rajulin minal munafiqin. Wala'in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, itu orang-orang yang al-mustahzi'un, orang-orang yang mengolok-olok agama Allah, mereka akan berkata, sesungguhnya kami hanyalah nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Dua ayat ini di surat At-Taubah, nazalata fi rajulin minal munafiqin. Ini sebab turunnya adalah kejadian yang terjadi, ya, atau ucapan yang diucapkan oleh seorang laki-laki dari kalangan al-munafiqin. Qala fi ghazwati Tabuk fi majlisin. Nah, orang munafik ini berbincang dengan sesama orang-orang munafik di dalam suatu majelis, ya. Dia membicarakan tentang bagaimana para sahabat di perang Tabuk. Ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghabu butunan. Kami enggak pernah melihat seperti para qari kami. Qari di sini maksudnya para sahabat. Arghabu butunan, yang lebih buncit perutnya. Wala akdzabu al-suna, lebih dusta lisannya. Wala ajbanu indal liqa, tidak ada yang lebih pengecut ketika liqa. Ketika liqa mana indal ma'arakah, ya, indal harb. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ya, yang dimaksud di sini adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'an faja'a ar-rajul ya'tadir ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayajibuhu. Maka berita ini sampai kepada Nabi, olok-olokan orang munafik tadi sampai kepada Nabi, kemudian turunlah ayat Al-Qur'an, wala in sa'altahum la yaquluna ila akhiril ayat. Kemudian laki-laki tadi mendengar bahwasanya ada ayat yang turun berkaitan dengan sikapnya tersebut. Dia datang meminta maaf kepada Nabi. Apa balasan dari Allah kepada mereka? Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayatnya serta dengan rasulnya kalian bersenda gurau, dengan kalian memperolok-olok? Nah, ini pertanyaan taubihi untuk menunjukkan buruknya perbuatan mereka. Hada ahadul asbab. Ini salah satu sebab. Ya, sebab yang pertama kemarin apa? As-su'al yujibuhullahu ta'ala. Pertanyaan yang Allah jawab. Jadi sebab yang kedua ini ada sebabnya kejadian. Kalau pertama kan pertanyaan, sekarang kejadian. Ya. Misalkan di ayat yas'alunaka 'anil mahid, ini sebabnya haditsah juga. Yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adzan. Ya. Mereka bertanya kepada kalian tentang haid. Ya, ini sebab turunnya apa? Sebab turunnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya
perbuatan orang Yahudi ketika perempuan mereka haid, mereka mengasingkan dari rumah. Ya. La yujami'uhunna wa la yu'akiluhunna fi baitin wahid. Ya, jadi dipisah dari rumahnya, diusir, nggak boleh mandi selama mereka haid tersebut, nggak boleh menyentuh air, nggak dikasih makan, ditelantarkan. Ya. Maka turunlah ayat itu, yas'alunaka 'anil mahid, disebutkan di situ. Kemudian Nabi mensyarahnya, jami'uhunna waf'alu bihinna kulla syai' illa nikah. Baik. Kemudian di ayat yang lain, misalkan di akhir dari surat Al-A'la, apa akhirnya di situ? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Bal tu'ti. Sebelum ayat itu apa bunyinya? Wasayujan nabuhal atqa alladhi yu'ti malahu wa yatazakka. Alladhi yu'ti malahu, orang yang memberikan hartanya. Siapa maksudnya di situ? Sebab nuzulnya adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika membebaskan 8 orang budak. Ya, 8 orang budak diantaranya Bilal. Ya, dibebaskan oleh Abu Bakar dengan harta beliau sendiri. Banyak harta beliau dikeluarkan untuk membebaskan 8 orang tersebut. Maka turunlah ayat tersebut, pujian kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik. Hada ahadul asbab. Fal munafiqun la yu'luna juhdan fil qadhi fil islami wal muslimin. Orang-orang munafik itu nggak berhenti untuk terus membuat celah, ya, terus mencari celah untuk meruntuhkan Islam atau merendahkan Islam dan kaum muslimin. Walakinnahum yakhtafuna li jubnihim. Ya, akan tetapi mereka itu yakhtafun, bersembunyi karena kepengecutan mereka. Orang munafik kan bedanya dengan orang kafir hanya di masalah mereka menyembunyikan doang. Gitu ya. Wa adami sarahatihim, enggak berani terang-terangan mereka. Wa khiyanatihim, mereka berkhianat. Wa khida'ihim, tipu daya. Yaquluna ma ra'ayna mithla qurra'ina haula ila akhiri. Faqala Allah azza wa jalla wa la in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Yakni nakhudu fil hadits. Nakhudu fil hadits. Al-khawd bermakna fil kalam. Al-khawd ini dalam masalah sesuatu yang maknawi. Ya, al-khawd fil kalam bermakna al-umku fil kalam. Masalah natakallam an syai'in wa nudaqqiq fihi. Ya, kita berbicara tentang sesuatu kemudian kita terus perincikan, dalami terus, itu namanya al-khawd fil kalam. Ama al-khawd fil hadis qad yakunu bi makna sendagurau. Allahu fil hadis. Paham itu mana? Di mana fil hadis fil lahwi mana? Wa nal'abu fil afkar. Wa nal'abu fil afkar, nafsul makna. Walasna naqsidu dzalika ala wajhil jidd. Bukan kami maksudkan untuk bersungguh-sungguh, itu hanya ucapan sendagurau saja, bermain-main saja. Ini kan banyak terjadi di zaman ini, orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Ya, kemudian ketika kita tegur, mereka mengatakan itu tidak bersungguh-sungguh, bukan kesungguhan, itu hanya sendagurau saja. Ya. Faqaluhu arghabu butunan, yakni awsa'u butunan. Wasi'atul batni taqtadi kasratil akal. Famakna anna haula laisa lahum hamun illa butunuhum. Ya. Jadi yang dimaksud dengan arghabu butunan kalau kita artikan artinya adalah yang paling buncit perutnya. Buncit perut itu menunjukkan banyak makan, bukan buncit secara maknawi ya. Bukan buncit secara hakiki maksudnya, tapi memang banyak makan gitu. Ya, mereka ingin menuduh para sahabat sebagai orang yang banyak makan, yang rakus terhadap dunia. Himmah mereka hanya kepada perutnya saja. Ya. Baik. Wa qaluhu wala akdzabu al-sunnah al-kadzib huwa al-ikhbar bi khilafil waqi'. Hadha huwa ta'riful kadzib lughatan. Wa qaluhu wala ajmadu inda liqa' al-jubn huwa asy-syuh bin nafs. Asy-syuh wa man yuqa syuhha nafsihi mana al-jubn. Wal bukhl huwa asy-syuh bil mal. Ya, jadi asy-syuh itu ada dua ya. Asy-syuh bil mal dan asy-syuh bin nafs. Asy-syuh bin nafs itu namanya al-jubn. Jadi kalau antum temukan di dalam Al-Quran nanti waman yuqashuha nafsihi, banyak diulang-ulang dari itu. Syuhuna bimana al-bukhl, wa qad yakunu bimana al-jubn. Ya, artinya bisa kebakhilan, bisa juga artinya kepengecutan, tergantung kepada konteks ayatnya nanti. Makanya di hadis dikatakan ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyus sadaqati aktsaru wa a'zamu ajra? Sedekah yang mana yang paling banyak pahalanya? Apa jawaban Nabi? Anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Ya. Anta saddaq, kamu bersedekah dalam keadaan kamu sedang sehat, bukan dalam keadaan sakit. Syahih, dalam keadaan bakhil. Ya. Tapi kamu bersedekah, mengutamakan orang lain. Sudah masuk.
Taib. Ada huwa mana asyuhu. Al-fa'il naqul syahih. Rajulun syahihun. Fal munafiqun hum ahaqqun nas bihadil awsaf. Sebaliknya, orang munafik yang justru lebih berhak untuk menyandang sifatnya mereka yang disebutkan di sini. Mereka menuduh sahabat Nabi sebagai orang paling pengecut ketika perang, padahal siapa yang selalu mencari-cari alasan ketika diajak perang? Orang-orang munafik. Makanya Nabi kalau ada orang munafik diajak perang kemudian nggak mau ikut perang, Nabi biarkan, nggak dipaksa. Ya, perang itu untuk menunjukkan mana orang mukmin sebenarnya dan mana orang munafik. Orang munafik kan banyak alasannya. Alasannya karena cuaca sedang panas, alasannya karena musim kurma sedang ranum-ranumnya dan seterusnya. Ya, jadi selalu ada alasan. Fahum alladzina la yuriduna illa dunya wa syab'il butun wa syahwatil furuj wa ri'asa al-madmumah. Hadil kalimat mafhumah. Baik. Lakin Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu la yuriduna hadza wa in araduhu fa iradatun sanawiyah. Apakah para sahabat itu tidak suka makan, tidak ada syahwatnya, tidak suka dunia? Tentu tidak. Nabi dan para sahabat menginginkan hal seperti itu juga. Akan tetapi itu iradah sanawiyah. Keinginan yang kedua. Adapun keinginan yang pertama adalah akhirat. Nah, kenapa? Nah, kebutuhan sekundernya. Keinginan yang sifatnya sekunder saja. Sanawiyah. Fal amru indahum a'zamu min hadza. Urusan mereka itu lebih penting dari hanya sekedar mengurusi perut, mengurusi kemaluan dan seterusnya. Fahum yuridunal akhirah. Ya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu wa ma hadza wasfu bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqulu li ummatihi bihasbi ibni adam lukaimatun yukimna sulbahu. Bagaimana mungkin kita katakan Nabi dan para sahabat adalah orang yang suka makan sampai perutnya buncit, padahal Nabi sendiri yang bersabda kepada umatnya bihasbi ibni adam, cukuplah bagi anak Adam itu lukaimat. Mana lukaimat? Syai'un qalilun minat ta'am. Naqul sejumput, ya, satu suap, ya. Wa ada ismut tasgir min lukmah. Ada mana lukmah? Satu, apa bahasa kita? Ya, satu, antum kalau makan satu suapan, ya. Satu suapan, satu lukmah. Lukaimat aqall min lukmah. Paham tak? Baik. Yuqimna sulbahu. Wa min hadhihi lukaimat yuqimna sulbahu. Menegakkan ya, sulbi, mana tulang sulbi? Tulang punggung, ya. Maksudnya secukupnya. Fa in kana la mahala. Mana la mahala? La budda. Ya, la mahala bagaimana la budda. Ya. Fa in kana la mahala, masalah naqul an-nar lil musyrikin la mahala. Itu mana? Bagaimana la budda an yadkhulu an-nar bisababi syirkihim idalam yatubu. Fa in kana la mahala, kalau seandainya harus lebih dia makan, ya, fasulusun li ta'amihi, maka ini solusinya sepertiga untuk makanan, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk minuman, wasulusun li nafasihi, sepertiganya untuk nafasnya. Jadi dikosongin sepertiganya. Nas'alullaha an yu'inana ala suluki hadat tanzim tibbi. Ya, inilah tibbun nabawi. Ya, inilah salah satu kedokteran, ilmu kedokteran yang diajarkan oleh Nabi, ilmu kesehatan, bagaimana kita menjaga kesehatan. Ini namanya at-tanzim at-tibbi. Aksarun nas tamla'u butunaha kullama aftar wa kullama tagadda wa kullama ta'sha. Wa idza qila lahu fi dzalik qala inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala la ajidu lahu maslakan fayahtaju fi hadhihi al-qadiyah al-khassah wan nizamu alladhi nazzamahu ar-rasulu yaghfulu anhu ma'anna an-nizam alladhi nazzamahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam huwa as-sihhah. Faqala ma mala ibnu adam wi'an syarran min batnihi. Jadi orang-orang yang mengisi perutnya secara berlebihan, sarapannya banyak, makan siangnya banyak, makan malamnya banyak, ketika kita katakan jangan makan banyak seperti itu, mereka mengatakan, mereka berdalil dengan perkataan Abu Hurairah la ajidu lahu maslakan. Mana la ajidu lahu maslakan? Sama maknanya dengan la mahala, harus, ya. Dia berdalil dengan perkataan ini, la ajidu lahu maslakan, dia harus makan sebanyak itu untuk buat beribadah, padahal itu mah buat-buatannya mereka saja, itu maksud. Paham ya? Taib. Fa yuhtaju fi hadil qadi al khassa. Jadi ceritanya Abu Hurairah ini pernah makan banyak, ya. Makannya banyak dalam dalam beberapa hari begitu. Tapi itu beliau butuhkan, tidak seterusnya seperti itu. Ini namanya qadiyah khassah, ya, qadiyah
qadiyah khassah. Ya, taib. Ini ihtijat yang seperti ini salah. Ini bertentangan dengan kaidah kita dalam tafsir apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Ini khususi sabab. Ya, khusus sabab kejadiannya Abu Hurairah di sini. Taib. Nah, Nabi sendiri mengatakan mamala ibnu Adam wi'aan. Mana wi'aan? Ina, ya. Wi'a di mana? Ina, bejana. Tidaklah ibnu Adam mengisi bejana yang lebih buruk daripada perut mereka. Wa hadza wadih. Walidzalika qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innahu yuhramu 'alal insan al-aklu wasyurbu idza khafa an yata'adza bihi aw khafa tuhmah yata'adza. Sungguhnya diharamkan atas manusia, ya, diharamkan kata beliau, ya. Diharamkan apa? Al-aklu wasyurbu idza khafa an yata'adza. Makan dan minum pun bisa diharamkan dengan syarat apa? Kalau dia takut bisa yata'adza bihi, mendapatkan adza. Mana adza di luar Indonesia? Celaka, ya. Kita mendapatkan celaka disebabkan makanan tersebut. Au khafa tuhmah yata'adza. Au khafa tuhmatan. Tuhmatan bermakna diddu al-ishal. Kalau al-ishal itu diare, mencret, ya. Kalau tuhmah itu lawannya apa bahasa kita? Sembelit? Sembelit, ya. Susah buang air. Pokok susah keluarlah si perutnya gitu maksudnya, ya. Paham, ya? Itu mananya, yata'adza. Baik. Pokoknya segala masalah pencernaan itu namanya tuhmah, ya. Mah itu masuk tuhmah maksudnya. Sukar mencerna, sukar mengeluarkan. Baik. Kemudian yakni man thaqulat batnuhu imtila'an yata'adza. Ini barang siapa yang perutnya berat, ya, penuh yata'adza, dia akan mendapatkan celaka dan sebab tersebut. Maka kita dapati kalau antum makan terlalu banyak, itu otak itu jalannya lambat. Pernah rasakan seperti itu? Nah, berarti antum sudah tahu batasan antum makan segitu, ya. Otak itu akan lebih cepat berpikir, lebih fokus itu ketika lapar justru sebenarnya. Makanya hindari antum mutolaah kitab ketika perut sedang kenyang. Jalan-jalan diturunkan si perut. Jangan juga sedang kondisi sangat lapar sekali sampai tidak fokus. Itu kuncinya untuk bisa mutolaah lama, duduk berjam-jam. Tapi kalau perut kenyang mustahil. Ya, apalagi mutolaahnya atas kasur, ya. Ya, rebahan, kemudian akhirnya kitab yang membaca antum. Ya. Baik. Man thaqulat batnuhu imtila'an yata'adza al khafa tuhmatan, yakni taghayyuril ma'idah bi raihatin karihah. Taghayyur al-ma'idah, mana al-ma'idah? Apa nakul ma'idah? Apa? Laisa al-ma'idah, surat al-ma'idah lah. Al-ma'idah lambung, lambung, ya. Taghayyur al-ma'idah bi raihatin karihah. Ya, tandanya ada pencernaan itu kalau sudah nafas itu bau, itu salah satu tanda kalau pencernaan itu bermasalah. Taib. Fa innahu yuhramu alaih li'anna hadza min asbabil marad wal adza. Fajibu 'alal insan an yarfa'ahu an nafsihi. Wa fi hadhil ayah dalilun 'ala anna al-mustahzi'a billahi wa ayatihi wa rasulihi kafir. Dari ayat ini bisa kita simpulkan, ini ada dalil bahwasanya orang mustahzi, orang mengolok-olok ayat Allah dan mengolok Allah dan Rasulnya, kafir. Hatta wa illam yaqulhu ala wajhil jid, meskipun dia memang benar-benar hanya sedang bersenda gurau. Dia beneran hanya bercanda. Kita katakan, la anta kafir. Bal inna kufral mustahzi asyaddu min kufril qail alal jid. Bahkan kita katakan orang yang mustahzi, mengolok-olok Al-Quran dengan bercanda itu lebih keras kekufurannya daripada orang yang mengatakannya dengan bersungguh-sungguh. Kenapa? Li'annal mustahzi'a jama'a bainal kufri wal istihza. Karena orang yang mustahzi dengan bercanda itu dia mengumpulkan dua perkara yang buruk, kekufuran dan istihza. Orang yang mengolok Islam dengan terang-terangan bukan karena bercanda itu telah kafir, ya. Telah kafir, ya. Telah kafir, tapi tidak ada istihza di situ. Apa maksudnya? Istihza itu hanya untuk yang bersenda gurau saja, ya. Jadi kalau mengolok Islam dengan terang-terangan, ya, itu memang dia kafir orang mutlak, tidak ada lagi uzur, ya. Tapi kalau dia mengolok Islam dengan bercanda bukan karena kesungguhan dirinya,
ya, karena kelepasan dalam bercanda misalkan, mungkin bisa kita carikan uzur, ya, bisa kita carikan uzur meskipun tetap kita hukumi dia dengan kafir, ya, tetap kita hukumi dengan kafir. Baik. Baik, fa in qala qail iqra idza stahza al-insan. Ali iqra. إن قال قائل إذا استهزأ الإنسان بشريعة من شرائع الله أو بشعيرة من الشعائر لا بالآية كلها بل بالآية معينة أيكفر. فالجواب إما أن المراد بالآية هنا الجنس فتشمل الواحدة أو يقال من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. ولهذا لا يمكن أن ينقسم الإسلام فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع. قال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فيقال المستهزئ بآيات واحدة أو بشريعة واحدة مستهزئ بالجميع، كما أن المكذب لرسول واحد مكذب للجميع لقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. ومن المعلوم أنه لم يرسل أحد قبل نوح، ومع ذلك جعل الله تكذيبهم إلى جميع الرسل لأن من كذب رسولا فقد كذب الجميع. فإن قال قائل الذي يستهزئ بمن يقصر ثوبه مثلا هل يعتبر كافرا؟ الجواب في ذلك تفصيل. إذا كان قصده بالاستهزاء به أنه استهزأ به لكونه فعل ذلك فهذا استهزاء بما فعل من الشريعة فيكفر. وأما إذا استهزأ به لشخصه فإنه لا يكفر لكنه على خطر أن يلقي الشيطان في قلبه كراهة هذا الشخص لأنه تلبس لكونه تلبس بهذه الشريعة ويتبين الفرق بأنه لو أحد ممن له الاحترام في قلبه قصر ثوبه أو أعفى لحيته لم يستهزئ به. طيب يكفي. Fa in qala qail, ada pertanyaan sini. Kalau konteks seperti ini berarti permasalahan. Ya, seandainya kalau untuk menyampaikan pembahasan sebelumnya mungkin akan ada yang bertanya seperti ini dari jamaah antum nanti. Nah, jadi beliau menyampaikan seperti ini. Ada su'alun tariq. Idza stahza'al insanu bi syari'atin min syara'illah. Kalau ada orang yang mengolok-ngolok satu syariat dari syariat-syariat Allah yang banyak, au bi sya'iratin minasya'air, atau tidak mengolok syariat, dia mengolok sya'irah. Sya'air. Fahimtum al-farq baina sya'irah wa syariah?
Amma syariah hada al-awamir wan nawahi hada wa naqul asy-syariah. Amma sya'air ada naqul al-alamah khususiyah naqul. Masalan mada naqul al-Ka'bah, al-lihya, summa adamu al-isbal masalan. Hadhihi hiya min sya'irah, ya. Wa hiya qad takunu min asy-syariah aidan. Masalan naqul adamit tadkhin, ada min asy-syariah aidan. Hasba al-mahal, tergantung situasi dan kondisinya. Jadi kalau ada orang yang mengolok syariat atau mengolok syiar-syiar Islam, la bil ayati kulliha, dia tidak mengolok-olok semua ayat Al-Qur'an, ya. Bal bil ayah al-muayyanah, akan tapi hanya satu ayat, dua ayat, ayat tertentu saja. Ayakfur atau ayukaffar, apakah dia dikufurkan atau apakah dia kafir? Fal jawab imma annal murada bil ayati huna al jins. Kalau yang dimaksud dalam ayat sini adalah al jins, jenis ayat, berarti semua ayat. Fatashmulul wahidah, maka mencakup satu ayat. Ayuqal man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din fahuwa kafirun bil jami'. Berarti satu ayat mewakili yang lain. Kalau antum katakan al ayah alif lam huna alif lam al jinsiyah, paham teman al jinsiyah? Ya. Masalan fi qouli ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hal kullur rijal aqwa minan nisa? La hunaka ba'dan nisa aqwa minar rijal. Paham tak? Baik. Walakin naqul jinsur rijal, jenisnya. Sebenarnya laki-laki itu ciptakan memang fitrahnya lebih kuat dari perempuan dari segi fisik dan seterusnya. Ngerti maksud al-jinsiyah ya? Baik. Jadi al-ayat di sini ya, jins ayatnya gitu. Wa tashmulul wahida, bahwa kafirun bil jami, maka dia menghinakan satu ayat, maka semua ayat masuk di situ. Walihada la yumkin an yanqasima an yanqasimal Islam fayu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din. Maka nggak mungkin Islam itu dibagi-bagi. Dia yang ini yang diimani, ini yang ditolak, tergantung kepada hawa nafsunya. Enggak, ya. Fayu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'd. Mengimani sebagian, kafir yang sebagian. Bal man amana bi ba'din wa kafara bi ba'd fa huwa kafirun bil jami'. Jadi nggak ada bedanya. Udah kalau mau kafir, kafir aja langsung semuanya gitu, ya. Jadi memilih-milih syariat adalah sesuatu kekufuran, ya. Kekufuran, kufrun bil jami'. Qala ta'ala, dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ada soal ingkari, ya. Ada soal ingkari. Hal tu'minun bi ba'dil kitab, bi ba'di ayatil kitab wa takfuruna bi ba'diha aw bi ba'dil ukhra. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Enggak ada balasannya orang yang seperti itu kecuali khizyun, ya. Dzalilun aw zillah, kehinaan, ya, di kehidupan dunia. Nah, kita punya kaidah dalam tafsir, setiap perbuatan warada fihi al-uqubah, warada fihi al-jaza, warada fihi wa'dun aw tau'idun fa huwa minal kaba'ir. Setiap perbuatan yang ada disebutkan jaza, disebutkan balasan buruk, atau disebutkan ancaman, maka itu adalah minal kaba'ir. Wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adzab. Ya, itu di dunia, masih hidup di dunia sudah merasakan azab mereka. Tidak seperti perbuatan-perbuatan lain. Kalau syirik, itu kan walaupun ada sebagian pelaku kesyirikan disegerakan azabnya, ada juga yang kebanyakan mereka diakhirkan azabnya di akhirat pelaku kesyirikan. Ya, tapi orang yang beriman dengan sebagian, kufur dengan sebagian, itu di dunia mereka dapat azab, di akhirat begitu pula. Ya, di akhirat mereka kan yuraddun, yurja'un ila asyaddil adab, ila asyaddil adabi finnar waliyadu billah. Wa qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Hada wal jaza. Ulaika, hakikat mereka itu adalah kafir haqqan. Ya, walaupun mereka mengatakan saya nggak kafir, saya mengimani ayat yang ini, cuma ayat yang itu saja saya tidak imani. Anggapan mereka tidak relevan dengan zaman, itu kan banyak sekarang kan. Ayat ini sudah nggak relevan dengan zaman, sudah nggak sesuai dengan kondisi zaman, maka harus dibuang. Itu. Wa atadna lil kafirina azabam muhina. Kami siapkan bagi orang kafir itu azab yang menghinakan, adab yang pedih. Fa yuqalu al mustahzi'u bi ayatin wahidah aw bi syari'atin wahidah mustahzi'un bil jami'. Orang yang mengolok satu ayat itu sama dengan dia mengolok semuanya. Orang yang mengolok satu syariat sama dengan mengolok semua syariat.
Kama annal mukadziba li rasulin wahidin mukadzibul lil jami', sebagai contoh orang yang mendustakan satu rasul itu sama dengan mendustakan semua rasul. Sebagaimana di surat Asy-Syu'ara ayat 105, kadzabat qaumun nuhin al-mursalin. Al-mursalin di mana ar-rusul jami'an. Kaum Nabi Nuh ya, itu mendustakan Nuh dan para rasul yang lainnya. Padahal kan Nuh rasul yang pertama. Ya kan? Rasul yang mana maksudnya kalau begitu? Semua rasul yang akan datang selanjutnya. Kenapa disamakan seperti itu padahal nggak ketemu? Berarti zalim namanya ini. Enggak, karena apa yang dibawa oleh Nuh alaihissalam itu juga yang dibawa oleh para rasul selanjutnya. Kalau antum mendustakan satu utusan sama dengan mendustakan utusan yang lain juga. Karena yang dibawa oleh mereka adalah sama, itu tauhid. Wa minal ma'lum annahu lam yursal ahadun qabla Nuh wa ma dzalika ja'alallahu takdzibahum ila jami'ir rusul li'anna man kadzdzaba rasulan faqad kadzdzabal jami'. As-su'al ats-tsani fa in qala qa'il alladhi yastahzi'u biman yuqassir thawbahu mathalan hal yu'tabar kafiran? Kalau ada yang mengolok-olok isbal, orang yang celana cingkrang, mengatakan kebanjiran sebagainya, sebagai contoh, apakah dia kafir? Al-jawab fi dzalika tafsil. Enggak masuk mutlak kita mengatakan kafir, ya. Mereka mengolok-olok syariat apa bukan? Orang yang mengatakan cingkrang itu kebanjiran. Mengolok-olok syariat apa bukan? Dia mengolok syariat Islam apa bukan, memendekkan kain? Syariat Islam. Nah, sekarang dia mengolok-olok syariat Islam apa bukan itu berarti? Perbuatannya itu mengatakan kebanjiran itu. Itu. Jangan tergesa-gesa mengatakan mengolok-olok syariat Islam kafir. Memang mengolok-olok syariat Islam itu kafir. Itu secara muqayyad fihi tafsil. Dalam permasalahan kufur seperti ini, permasalahan takfir, itu harus berhati-hati, ya. Berhati-hati, jangan ringan kita memvonis orang kafir. Baik. Bahkan para ulama kalau ditanyakan apakah fulan itu kafir, itu nggak pernah mereka menjawab. Ya, antum nggak akan dapati ada ulama ditanya fulan bin fulan kafir apa bukan? Tidak. Ya. Kalaupun antum temukan, misalkan sebagian para al-muhadditsin, kalau al-muhadditsin dimaksud dengan kafir, itu berarti riwayatnya tidak diterima. Ya kan, kata kafir, bukan kafir mukhrijun anil millah, bukan. Orang muslim, taat beribadah, bertauhid, tapi fihi syai'in minal hibs, mathalan. Au kana qabla taubatihi yaf'alul ma'asi, mathalan. Katsir minal ma'asi wa huwa masyhur bihadil ma'siyah, mathalan. Wa huwa la yuqbal hadithuhu. Ya. Jadi i'tibarnya berbeda-beda. Taib. Jadi fihi tafsil. Idza kana qasduhu bil istihza' bihi annahu istahza'a bihi likaunihi fa'ala dzalik fa hadza istihza' bima fa'ala min asy-syari'ah fayakfur. Ya. Kalau tujuannya dia mengolok-olok itu adalah mengolok-olok perbuatannya, itu perbuatan orang yang memendekkan pakaian yang tidak isbal, fa hadza istihza' bima fa'al min asy-syari'ah. Berarti ini namanya istihza' min asy-syari'ah. Paham maksudnya ya? Dia mengolok-olok perbuatannya, bukan mengolok orangnya. Bagaimana membedakannya? Kita lihat pertanyaan selanjutnya, jawaban selanjutnya. Wa amma idza tahza'a bihi li syakhsihi. Kalau yang dia olok adalah orangnya, bukan perbuatannya atau syariatnya, fa innahu la yakfur. Maka dia tidak kafir. Lakinnahu ala khatarin. Tapi kita katakan dia berada di atas bahaya. Bagaimana? An yulqiya syaitanu fi qalbihi karahatan hadza syakhsi. Ya. Tetap dia dapat mudarat gitu. Yaitu apa? Khawatirnya syaitan akan melemparkan ke dalam hatinya kebencian kepada orang tersebut. Ya. Likaunihi talbasu bihadis syariah, karena dia berpakaian seperti yang disyariatkan. Wa yatabayyan al-farq, bagaimana membedakan antara orang yang mengolok perbuatan atau syariat dan mengolok orangnya, ya. Bedakan ya antara urusan pribadi sama syariat di sini. Personalnya yang diolok di sini. Kalau yang diolok ada personalnya, ya. Cara membedakannya bagaimana? Lau ahadun mimman lahul ihtiram fi qalbihi qassara saubahu. Kalau ada orang yang terhormat di pandangan dia, orang yang dia agung-agungkan begitu, orang yang terpandang lah begitu, qassara saubahu au a'fa lihyatahu. Dia memendekkan pakaiannya atau dia memelihara jenggotnya, lam yastahzi bihi. Dia tidak mengoloknya. Oh, berarti ini personal yang dicari. Paham maksudnya ya? Ya. Ana misalkan ada masalah sama Ali. Ya, memang dari awal nggak suka sama Ali. Tiba-tiba Ali mengamalkan sunnah, memelihara jenggot sama tidak isbal. Anak olok Ali. Apa cingkrang-cingkrang kebanjiran, jenggot kayak kambing sebagainya. Nah, ini namanya istihza bisyakhs. Ini personal jatuhnya. Berarti tidak kafir. Ya. Kemudian datang Zul.
Zul ini orang yang ana hormati, ana segani karena dia punya jabatan, misalkan seorang anggota DPR, misalkan orang yang terpandang. Maka ya dia melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan Ali tadi, memelihara jenggot dan celana cingkrang. Tapi ana tidak olok Zul. Oh, berarti ini istihza bisyakhs. Tapi kalau dua-duanya ana olok, meskipun dia terpandang atau tidak, ini istihza bil fi'il ini. Nah, ini berarti yukaffar. Ya. Fal muhim anna hunaka farqan bainal istihza bisyar' wal istihza biman talabbasa bisyara'. Jadi ada beda antara mengolok syariat sama mengolok orang yang mempraktikkan syariat. Diperbedakan di situ kan. Al-awwal la tafsila fihi annahu kufur. Yang pertama pasti kufur, nggak ada tafsil. Yang kedua fihi tafsil. Masalah iqra man istahza'a billah. Masalah man istahza'a billahi wa rasulihi wa ayatihi tuqbalu Taubatuhu. Al-jawab na'am. Wal dalilu qawluhu ta'ala in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifah. At-ta'ifatu allati ya'fu anha hiya at-ta'ifatu allati tabat. Wa laysa hadha min babi dukhuli bil masyi'ah. Yani law qala qa'il in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifah, yani anna al-amra tahta al-masyi'ati. Naqul bal zalika bil minnati ala ta'ifatil ma'fu anha bi anna tauba tatawwaba bi an tatuba mislu qawlihi summa taba alaihim yatubu ay yassara lahum at-taubata. Fahadi misluha in na'fu an ta'ifatin ay yassira lahum asbab al-'afwi. Nu'adzib ta'ifata wal dalilu ala annahu laysa al-murad anna al-amra tahta masyiati qawlihi qad kafartum ba'da imanikum wal kufru la yukfar illa bi taubatin. Baik. Sampai tanda? Baik, masalah man istahza'a billahi wa rasulihi wa ayati hal tuqbal taubatu? Diterima enggak taubatnya? Al-jawabu na'am, ya, diterima taubatnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan. Ya, in na'fu an ta'ifatin minkum. Jika kami memaafkan satu kelompok dari kalian, nu'adzib ta'ifatan, kami azab yang lainnya. Ya, jadi ada yang diazab, ada yang diampuni. Taib. Wa ta'ifatul lati ya'fu anha hiya ta'ifatul lati tabat. Dan ta'ifah, kelompok yang dimaafkan oleh Allah, kelompok yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah adalah kelompok yang tabat, yang bertaubat. Walaysa hadza min babid dukhuli fil masyiah. Ini bukan pembahasan tentang masyiatillah di sini ya, keinginan Allah. Kalau Allah ingin mengampuni, maka diampuni meskipun mereka tidak bertaubat. Bukan itu maksudnya. Paham ya? Taib. Yakni law qala qail innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan, jangan memahami oh ini berarti tahtal masyiah ini. Ya udah kita nggak usah taubat karena toh kalau Allah tidak ingin mengampuni kita, dia tidak akan mengampuni kita meskipun kita bertaubat. Nah, ini pemahaman yang salah terhadap ayat ini. Ya. Taib. Naqul bal dzalika bil minnah ala ta'ifa al ma'fu anha bi an tatuba. Akan tetapi al minnah ini pemberian dari Allah kepada satu kelompok. Ya, in na'fu maksudnya Allah memberikan pemberian kepada mereka. Apa pemberiannya? Ya, antatuba, ya, taubat. Allah berikan kepada mereka taubat, maksudnya Allah mudahkan mereka untuk bertaubat. Mithlu qaulihi ta'ala summa taba 'alaihim liyatubu. Kemudian summa taba 'alaihim liyatubu. Ya. Kemudian Allah bertobat kepada mereka agar mereka bertobat. Apa maksudnya Allah bertobat? Ya, ayyassara lahumut taubah. Allah mudahkan bagi mereka untuk bertobat. Allah bukakan pintu-pintu taubat, Allah beri hidayah untuk bertobat. Fahadihi mithluha. Maka para ulama mengatakan petunjuk atau hidayah untuk bertobat itu lebih azim daripada taubat itu sendiri. Ya, kalau kita sudah diberikan hidayah untuk bisa selalu bertobat, maka itu ada suatu pemberian yang sangat besar, karena tentu kita semua pasti butuh kepada yang namanya taubat, besar ataupun kecil dosa yang kita lakukan.
Baik. Fahadhihi mithluha innafu an ta'ifah ainu yassir lahum asbabal afwi. Jadi kalau Allah katakan innafu an ta'ifah, kami maafkan satu kelompok, maksudnya kami mudahkan mereka untuk mencari sebab-sebab pemaafan itu. Ya. Nu'adzib ta'ifatan, sebaliknya kelompok yang lain. Nu'adzib ta'ifatan, ini kalau dalam balaghah apa namanya? Innafu an ta'ifatin nu'adzib ta'ifatan. At-tibaq, ya. Dzikru syai' aqba diddihi. Jadi sebutkan lawannya. Kami ampuni sebagian, kemudian kami adab sebagian. Adab pun lawan dari kata alafu. Baik. Wad dalil ala annahu laisal muradu annal amra tahtal masyiah. Apa dalilnya bahwasanya bukan perkara masyiah di dalam ayat ini? Apa dalilnya? Dalilnya di ayat yang lain. Qad kafartum ba'da imanikum. Ya, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Wal kufru la yughfaru illa bitaubah, dan kufuran itu tidak diampuni kecuali dengan taubat. Paham syahidnya di sini? Paham ya? Baik. Mas'alatun man istahza'a bir rasuli alaihi salatu wassalam ba'da wafatihi hal tuqbal taubatu amla. Sekarang pertanyaannya, barang siapa yang mengolok-olok Nabi ya, setelah Nabi wafat di zaman ini misalkan, hal tuqbal taubatu amla, apakah diterima taubatnya apa tidak? Al-jawab, man sabbar Rasul alaihi salatu wassalam ba'da wafatihi fa innahu tuqbal taubatuhu idza taba lakinnahu yuqtal. Ada huwa. Ya. Jadi ada orang yang menghina Nabi di zaman ini, misalkan kemarin ada kejadian orang yang menggambar karikatur Nabi ya di luar negeri sana. Orang seperti ini, jika dia dari golongan orang Islam, ya, jika dia bertobat setelah melakukan perbuatan tersebut, tuqbal taubatuhu. Kalau dia benar jujur bertobat, lakinnahu yuqtal. Ada huwa. Ya. Akhdan bis-sa'ri lir-rasul, sebagai bentuk akhdan bis-sa'ri. Paham teman akhdan bis-sa'ri? Ya. Akhdan bis-sa'ri itu kalau terjemahan kasarnya balas dendam. Paham maksudnya? Tapi di sini kurang tepat balas dendam kita nisbatkan kepada Rasul, karena bukan Rasul sendiri yang balas dendam. Paham maksudnya? Nggak mungkin juga Rasul dendam gitu kan? Pembelaan lah kita katakan. Akhdan bis-sa'ri secara bahasa itu artinya. Akhadha Muhammad bis-sa'ri abihi. Muhammad membalaskan dendam bapaknya. Itu contohnya. Baik. Akhdan bis-sa'ri lir-rasul sallallahu alaihi wasallam la li'annahu la tuqbal taubatuhu. Kita bunuh dia bukan berarti karena taubatnya tidak diterima, bukan. Begitu juga orang yang dirajam. Pezina dirajam. Bukan berarti rajam itu adalah karena tidak diterima taubatnya, enggak. Justru itulah bentuk taubatnya gitu. Paham ya? Maka tidak boleh kita menghina orang yang dihukum mati, dicambuk atau dikisos atau dirajam, enggak boleh dihina. Bahkan bisa jadi taubat mereka itu lebih besar daripada kita-kita yang masih hidup. Bahkan di zaman Nabi kan kejadian seorang perempuan yang dirajam, ya. Nah, kemudian para sahabat berbisik-bisik gitu, gosip di belakang itu, karena saking buruknya perbuatan perempuan pezina tersebut. Maka Nabi katakan, seandainya taubat perempuan tadi itu dibagi ke seluruh kalian, pasti kalian akan tercukupkan semuanya. Gitu. Saking besar taubatnya. Taib. Faidah qatalnahu ghassalna. Kalau udah kita bunuh dia, tentunya membunuh di sini masalah fihi tafsir lagi ya, perincian tidak semua orang berhak membunuh. Ghassalna, kita mandikan, wa sallaina alai, kita salati, wa fa'alna bihi kama naf'alu bil muslimin. Kita perlakukan dia sebagaimana jenazahnya kaum muslimin. Taib, fahimtum billah huda? Ini anda? Taib. Visual, ada pertanyaan sampai sini? Fadal. Cara buat klasik bahwasanya ini al-haditha, terus ini soal dari kan satu ya selalu naka, kemudian satu soal kamu. Baik. Kalau yang tadi yang untuk mengatakan wa in sa'altahum, itu bukan sebab nuzulnya. Dari situ wa in sa'altahum itu memang sama, karena sama fiilnya saja kebetulan sa'ala di situ ya. Ini nggak ada kaitannya, maksudnya nggak ada kaitannya di situ ya, bukan itu penyebab nuzulnya. Penyebab nuzulnya itu kejadian apa? Kejadian kalam ya, ucapan yang keluar dari lisan orang munafik itu, nongkrong kemudian gosipin Nabi dan para sahabat. Itu kejadian. Ada pertanyaan di situ? Nggak ada. Bandingkan sama
Bandingkan sama sahabat datang mendatangi Nabi bertanya tentang ini. Atau yas'alunaka anir ruh. Orang Yahudi datang kepada Nabi bertanya tentang ruh. Itu kan ada pertanyaan di situ ya. Ada pertanyaan. Nah, sekarang sebenarnya as-su'al minal haditha, ya, as-su'al minal haditha juga sebenarnya. Pertanyaan itu sebenarnya bagian dari haditha. Kemudian kenapa ditafsir sama Syekh Utsaimin di sini? Ditafsir di sini agar untuk mempermudah memahami. Karena kaidah kita dalam nanti kita bahas di qaid ilmu tafsir, nanti kita sempatkan untuk ada kitab khusus yang membahas tentang kaidah-kaidah dalam tafsir dan penerapannya. Jadi salah satu kaidah dalam ilmu tafsir bahwasanya ayat-ayat yang diawali dengan yas'alunak itu sebab nuzulnya adalah soal. Apa maksudnya ya? Nah, jadi dalam salah satu ulumul Quran, pembahasan dalam cabang-cabang ilmu Al-Quran adalah pembahasan tentang su'alu as-sahabi ilan nabi. Pertanyaan para sahabat kepada nabi. Yang itu yang menjadi sebab nuzul. Bukan berarti kita katakan sebab nuzul utamanya, enggak. Ya, jadi utamanya hadisah sebenarnya. Kejadian. Misalkan dalam surat Al-Mujadalah, apa hadisahnya di situ? Az-zihar. Ya. Paham ya? Pasti setiap surat itu ada hadisahnya. Enggak pasti, maksudnya yang sababi ya. Pasti ada kejadiannya. Yang jelas di situ. Jadi kalau sudah praktek nanti antum akan lebih jelas. Ya. Prakteknya di sini kebetulan saja contohnya ada kata yas'alunak semua, ada kata idza sa'altahum. Ya. Kebetulan saja di sini fiilnya sama, jadi mungkin antum agak bingung di situ. Tapi kalau antum perhatikan konteksnya beda lagi. Baik. Kelas? Ada pertanyaan lagi? Baik. Natafi bihadzal qadar wa naqtatim bi du'ai kafatil majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.